Jadi apa sih faktor yang membedakan gitu antara trader sukses sama yang ya dikatakan belum berhasil gitu? Kira-kira masa depan trading forex ini seperti apa gitu? Apakah lesu? Soalnya sekarang kan udah ada kripto gitu. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto dan Bapak Ardi Novianto Putra ya. Iya. Oke. Ya ini untuk yang kesekian kalinya Pak Ardi ini kembali mengisi acara podcast kita gitu. Aktivitas sekarang lagi sibuk apa Pak? Sekarang lagi sibuk, ini masih edukasi juga di trading dan juga ada saya ngerjain beberapa artikel untuk di website dari salah satu broker lokal dan juga untuk saat ini ada kesibukan baru di dunia baru selain di trading, di trading. Nah mungkin kita akan kembali ngobrol-ngobrol gitu, lebih tepatnya sih kita tanyain gitu. Kita tanya gitu sesuai topik ya, jadi tentang trading gitu. Mungkin kita langsung ke pertanyaan gitu, soalnya biar teman-teman juga nggak terlalu lama nunggu videonya gitu. Soalnya takutnya ada yang nunggu gitu informasi dari yang sudah senior gitu. Oke, jadi langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Kenapa sih Bapak memilih forex gitu untuk instrumen trading Bapak gitu dibandingkan mungkin produk finansial yang lain gitu seperti kripto atau saham gitu? Ya, jadi kenapa saya itu lebih memilih forex ketimbang instrumen investasi yang lain? Sebenarnya tetap di luar itu saya melakukan diversifikasi ya untuk di beberapa aset, cuman forex ini memang jadi salah satu aset andalan saya ketika misalnya gini, saya lagi rugi di saham. Nah, untuk melakukan hedging saya lakukan di forex karena dengan misalnya kita pakai modal yang kecil, lebih kecil ya ketimbang saya harus modal besar di saham, itu di forex kita bisa dapat paling tidak bisa menutupi kerugian yang ada di saham tersebut. Jadi dengan modal yang kecil, karena kan di forex kan ada leverage-nya ya, Iya. kita bisa dapat menutupi kerugian yang seharusnya kita dapatkan di saham tersebut. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena di forex ini lebih liquid dan juga lebih cepat ya, sehingga kalau misalnya saya pengen dana cepat nih, ya tinggal trading aja di forex, tapi tetap harus hati-hati dan melihat sikon dari marketnya terlebih dahulu. Dua itu sih alasan utama kenapa saya pilih di forex, bisa sebagai aset hedging dan bisa sebagai aset untuk cari pendanaan yang cepat seperti itu. Walaupun tetap resikonya kita harus tahu. Nah mungkin sambungannya gitu. Jadi kan tadi dibilang ya masih di saham juga masih istilahnya masih aktif gitu di saham, dan di forex ini untuk menutupi kerugian kalau di saham lagi jelek gitu. Nah kenapa enggak dialokasikan semua ke forex gitu kalau memang bisa buat nutup kerugian saham? Iya. Nah ini salah satu yang saya perhatikan juga dari psikologi finansial tiap orang. Karena dulu saya juga sempat berpikiran seperti itu, terus kemudian masuk juga all in di forex juga ya. Tapi makin lama, karena waktu itu juga saya mengalami kerugian ya, dan dari peristiwa itu saya jadi belajar kalau sebenarnya di forex itu sebenarnya aset yang kita itu bisa kehilangan semua modal yang kita miliki kalau kita masuk semuanya di situ. Jadi forex ini high risk, makanya akan lebih baik kalau kita melakukan diversifikasi dan kita melakukan aset alokasi ya, misalnya nggak hanya di forex saja. Jadi kalau misalnya di forex itu kita rugi, FC misalnya seperti itu, ya kita masih punya dana lain, masih punya harta yang lain lah. Istilahnya kita rugi di forex itu nggak gede-gede banget, karena
faktor resiko di forex itu yang lebih gede ketimbang aset yang lainnya. Jadi saya memilih untuk melakukan diversifikasi dan nggak semua modal yang saya miliki saya masukkan semuanya di forex gitu. Oke, jadi tadi bilang pernah loss juga ya. Gitu. Yang paling kedengar ya. Yang paling kedengar gitu, pernah loss juga. Nah, ngomong-ngomong soal loss gitu. Jadi apa sih tantangan terbesar gitu pada saat trading gitu, selama karir trading Mas Ardi gitu? Ya, kalau tantangan terbesar ketika trading sih pas kita sudah analisa ya dari semua faktor, misalnya faktor fundamental, teknikal, itu kita sudah mantep nih, ini marketnya bakalan ke arah tertentu, misalnya naik gitu ya. Yeah. Karena ada fundamental ini dan juga secara teknikal juga sama, cocok. Tapi ternyata marketnya berbalik arah. Nah itu biasanya jadi tantangan yang bikin kita jadi down ya. Apakah caraku melakukan analisa ini salah? Akhirnya itu yang kita harus mempelajari. Kenapa sih kok bisa salah arah? Gitu. Jadi dengan kita mempelajari, maksudnya jangan kita berkecil hati ketika memang salah. Memang harus dicari tahu penyebabnya ketika analisa kita itu salah itu apa. Tapi ketika teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, ya jangan kecil hati sih, karena pasti ada penyebabnya kok. Mungkin hari ini kita nggak tahu atau saat ini kita nggak tahu, tapi besoknya pas kita lihat berita, oh ternyata ada fundamental yang kita nggak tahu, ya, yang kemudian membuat market itu balik arah. Gitu. Jadi memang semuanya pergerakan harga itu ada alasannya. Iya. Sama kayak hari ini di XAUUSD ya. Ya. Gimana, selamat? Apalagi nggak entry? Belum ya. Saya itu entry itu ya sekitar nanti jam 4 jam 5. Iya. Jadi masih selamat. Tinggal nyari ini aja, ini nanti arahnya akan kemana gitu. Iya. Oke, kita lanjut aja gitu. Cukup dulu emasnya. Jadi apa sih faktor yang membedakan gitu antara trader sukses sama yang ya dikatakan belum berhasil gitu menurut Mas Ardi ini? Sebenarnya kalau kita bicara trader secara yang lebih luas ya, karena kan aset trading kan bukan cuma di forex ya, ada di saham juga, ada di kripto juga dan lain sebagainya. Nah, trader sukses itu mereka yang mampu memanfaatkan semua aset itu untuk menghasilkan uang atau menghasilkan keuntungan atau flipping money dari uang yang yang jumlahnya sekian jadi bertambah sekian. Itu minimal seperti itu, dan mereka bisa melakukannya secara konsisten dan santai. Tapi kalau kita lihat beberapa trader yang baru muncul ya, karena saya juga ada edukasi trading juga, jadi ngerti sedikit ngerti dan paham gimana orang baru, trader baru itu yang mau masuk ke trading, terus kesulitan mereka itu apa, itu ya paling enggak aku ngerti lah mengenai mereka gitu ya. Nah, mereka itu biasanya terlalu tergesa-gesa dan nggak menetapkan target profitnya itu berapa, itu mereka nggak ditetapkan. Nah, itu bedanya antara trader yang sudah berhasil sama yang belum berhasil. Kalau yang sudah berhasil, rata-rata tradingnya itu santai. Santai. Oke, jadi lebih santai aja karena mungkin udah pengalaman juga, udah sering ya. Udah pengalaman dan udah tahu sih. Ini hari ini marketnya akan kemana gitu, biasa udah tahu. Iya. Oke, jadi mereka cuma tinggal nunggu titik entry aja paling. Nah, untuk
seperti tadi ya, kalau lagi floating atau lagi rugi gitu, ada tips nggak cara mengelola emosi kita ya? Ya, biasanya sih tinggal. Tapi kan kalau kita langsung tinggal itu aja, kita juga harus lihat market ini kira-kira kalau kita tinggal itu apakah bakalan membuat kerugiannya makin bertambah atau kurang. Tapi kalau misalnya ada potensi nih kerugiannya itu bakalan bertambah, ya cut loss terlebih dahulu, baru stop trading, dan kita baru mulai trading lagi kalau sudah tenang atau kalau sudah punya uang lagi. Itu tipsnya. Intinya adalah karena trading ini kan kita modal ya, kita harus punya modal yang kuat dan harus pinter melakukan money management. Nah kalau nggak bisa, ya semua harta bisa masuk semua ke trading forex. Oke, jadi ya setelah emosi gitu, yang kedua adalah kan ada cara lain gitu biar emosi enggak ikutan gitu. Salah satunya pakai expert advisor gitu. Itu disarankan tidak sih bagi yang masih pemula? Bagi yang masih pemula, baiknya sebenarnya boleh-boleh aja pakai AI ya. Tapi baiknya ngerti dulu sistem kerja dari AI itu apa. Paling enggak mereka cari dulu lah kayak orang yang berpengalaman bikin AI atau ngerti cara kerjanya, minimal itu ngerti cara kerjanya. Karena saya juga pakai AI juga, dan itu cukup membantu ya. Kayak misalnya gini, saya nggak perlu lagi analisa nih, biar si AI-nya yang jalan gitu. Tapi tetap saya awasi di HP. Nah, suatu saat ketika posisi yang dibuka oleh si AI itu profit, meskipun si AI-nya itu sebenarnya mereka bisa TP sendiri ya. Kalau saya pengen close posisi, terus ini modalnya udah cukup nih, ini profitnya juga udah cukup kalau dibandingkan persentase keuntungannya dengan modal ini udah mencapai target saya nih, ya udah saya bisa melakukan close posisi secara manual dan saya WD, terus AI-nya saya stop. Intinya kalau pakai AI kita harus tahu cara kerjanya terlebih dahulu ya, supaya nggak kaget nanti kok tiba-tiba ini kok rugi, apa ini kok rugi, katanya AI, dimana AI itu nggak mungkin salah gitu, karena kebanyakan orang-orang yang masuk ke AI itu mindsetnya bahwa AI itu sesuatu yang nggak mungkin salah dari trading itu sendiri. Jadi ini harus buat teman-teman yang masih pemula memang harus paham cara kerja dari AI itu seperti apa. Oke, jadi kita harus tahu dulu algonya seperti apa gitu ya, logaritmanya gitu. Dia buy berdasarkan apa, take profit berdasarkan apa gitu ya. Kalau perlu bikin sendiri dulu. Bikin sendiri ya. Aduh, ya. Ini beli yang punya orang-orang yang memang AI-nya niat. Oh ya, kalau bisa sih mungkin kita punya strategi trading sendiri baru dialgokan gitu ya. Iya, biasanya kan prosesnya orang pakai AI kan trading sendiri dulu, terus punya strategi, baru dari strategi itu pengen gimana sih cara strategi kita itu biar bisa berjalan secara otomatis gitu. Jadi lewat algoritma trading itu bisa membantu lah untuk supaya kita lebih bebas waktunya. Iya. Oke, yang selanjutnya ya, jadi untuk mungkin ini lebih ke visi ya. Kira-kira masa depan trading forex ini seperti apa gitu? Apakah lesu? Soalnya sekarang kan udah ada kripto gitu. Iya. Ya kalau di industri forex ini selama negara-negara masih menggunakan mata uangnya, ya itu masih bisa berjalan. Tapi kalau kita lihat ya, market kapital kripto dengan market kapital dari saham luar negeri yang misalnya contohnya Nvidia, Microsoft, Apple dan lain sebagainya,
market kapitalnya kripto secara keseluruhan itu masih kalah dengan market kapitalnya Nvidia ataupun satu perusahaan doang, Nvidia ataupun Microsoft. Ya. Jadi menurut saya untuk forex sendiri, untuk di aset forex sendiri, trading forex sendiri itu untuk di masa depan pasti masih bakalan terus berjalan, dan kita juga sudah, forex ini kan salah satu instrumen yang cukup lama ya. Iya. Kita bandingkan dengan aset-aset yang lainnya. Kita bisa lihat kalau waktu ada terjadi banyak krisis di tahun-tahun sebelumnya, ya forex itu masih bertahan aja, masih bertahan, dan saya rasa di masa depan forex masih bisa eksis terus tiap saat itu ya, selama manusia menggunakan mata uang dengan misalnya mata uangnya ganti-ganti, tetap kan masuk ke bisnis forex ya. Tetap sama, cuma objeknya aja yang beda. Ya. Negara-negara kan ada juga yang sudah mulai mata uangnya itu digitalisasikan, tapi ya sama aja. Misalnya mata uangnya dolar ya, namanya juga dolar. Iya. Sudah digitalisasi. Jadi tetap aja gitu, si yang mata uang digital itu nggak mungkin naik turun sama mata uang aslinya gitu. Betul. Oke, jadi mungkin buat teman-teman nih, buat teman-teman gitu, ada pesan nggak yang perlu dilakukan untuk trader pemula gitu, yang buat kesalahan lah, jadi biar nggak salah gitu. Ya, jadi kalau buat trader pemula, sebaiknya kalau misalnya kita trading kan biasanya semangat banget, mau open posisi terus. Nah, kalau masih di tahap itu sebaiknya pakai modal yang kecil dulu, karena berdasarkan pengalaman ya, kita open posisi terus menerus itu malah itu bukannya bikin kita untung, tapi secara psikologis ya kita malah jadi bikin membuat keputusan itu terus menerus, akibatnya pasti bakalan ada kesalahan, dan misalnya terjadi satu kesalahan itu dampaknya bisa besar ke modal kita ya. Makanya kita tahu lah kita akan mengalami kerugian. Makanya kita perlu pertama, kalau mau trading, targetkan profitnya itu berapa, dan kalau sudah mencapai profit itu harus go ya dari profitnya tersebut, supaya kita bisa menikmati profit hasil trading kita lah, minimal kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman memang sudah mengalokasikan uang itu untuk trading ya, untuk semuanya, untuk investasi lah ya, hasil profit itu kita masukkan ke aset yang lain yang punya profil resiko yang lebih seperti itu, supaya ya kita bisa benar-benar menikmati keuntungan tersebut. Untuk kita bisa masuk ke aset-aset seperti saham atau yang lain. Terus kalau kita memang mau trading lagi, kita bisa cari atau pakai modal awalnya tadi untuk masuk trading lagi seperti itu. Jadi menetapkan target profit itu penting banget buat pemula, karena saya perhatikan kebanyakan pemula itu nggak menetapkan target profitnya kapan mau WD, sehingga mereka ya tradingnya terus menerus, kayak endingnya ya MC pasti. Karena kalau kita trading terus menerus pasti suatu saat bakalan ada kesalahan, satu kesalahan bisa bikin MC soalnya. Iya. Oh ya, tapi tadi bilang pakai akun kecil dulu ya, tapi yang saya lihat sejauh ini gitu, pakai akun kecil itu ngerusak psikologi gitu. Soalnya yang saya lihat, tiap kali orang yang pakai akun sen itu pasti open posisinya nggak ngotak gitu, berlayer gitu. Sedangkan kalau kita pakai akun reguler nggak mungkin kayak gitu. Ya, juga salah satunya kayak gitu juga ya, karena kalau kita sarankan pakai akun demo kan juga sama, mereka open posisinya juga
ya jadi nggak terkontrol. Nah kalau memang pakai akun demo itu nggak terkontrol, ya alternatifnya bisa pakai akun kecil, ya atau sekalian pakai akun besar, terus ngerasain kalau MC di akun besar itu kayak gimana. Nanti pas transaksi kedua pasti udah mulai hati-hati. Jadi ya ada tipe-tipe orang yang harus merasakan kerugian dulu baru mulai terkontrol, mulai bisa kontrol manajemennya dan lain sebagainya kayak gitu ya. Atau ya bisa belajar dari pengalaman orang lain. Jadi memang tipe-tipe orang kan sudah beda. Iya. Tapi ya sejauh yang saya lihat sih ya, kebanyakan yang pakai sen itu emang emang gimana ya, open posisinya kayak ya tambah lagi. Soalnya mungkin dia mikirnya ya dapat 1.000 juga kalau di WD cuma dapat $1. Gitu doang. Padahal mereka nggak lihat antara margin bebasnya berapa, margin yang dipakai berapa. Nah itu kan perlu dihitung juga. Iya. Jadi nggak ngitung. Emang nggak ngitung.